Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahi alamin alladzi khalaqal insana min 'alaq alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin, amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan karena Ustaz Tony Sanwani kita sudah bersama dengan kita, sudah siap, maka kemudian kita masuk pada surat Maryam kita. Pagi ini kita masuk surat Maryam ayat 71 sampai 80. 71 sampai 80. Surat Maryam, surat yang ke-19. Untuk itu kepada Ustaz Tony Sanwani kita persilakan dengan segala hormat. Fadhal Toh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya, Bapak ya? Dengaran, suaranya bagus. Baik, kita mulai ayat 71 Ustaz ya. Ya, 71. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وإن منكم إلا واردها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين أي الفريق للذين وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وكم أهلكنا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا
حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون حتى إذا رأوا يوعدون العذاب فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا يعلمون من هو شر فيزيد الله الذين اهتدوا والباقيات الصالحات ويزيد الله الذين اهتدوا والباقيات الصالحات عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أفرأيت الذي كفر بآياتنا قال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أطلع الغيب عند الرحمن أخدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم وبارك وزد على رسول الله وآله الأطهار. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Allahumma sholli Muhammad ala wa ali Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Muhammad. wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bapak sekalian, kita aturkan terima kasih kepada Ustadz Tony Sanwani yang telah memandu kita membaca kitab suci Al-Quran. Semoga Allah SWT membukakan pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi baginya. Dan Bapak Ibu sekalian, semoga dengan keberkahan ayat-ayat yang kita baca, Allah senantiasa melindungi kita dari berbagai macam bala dan bencana, baik yang datang dari langit ataupun yang datang dari bumi. Jemaah sekalian, kita lanjutkan surat Maryam kita, surat yang ke-19. Jadi nomor surat 19, nama suratnya Maryam. Kemudian artinya Maryam binti Imran. Jadi ini adalah nama orang, tempat turun Mekah, Makkiyah. Jumlah total ayat adalah 98 ayat. Dan tadi kita sudah sampai di ayat 80. Berarti kita tinggal 18 ayat lagi. Atau 2 kali pertemuan lagi, insya Allah kita akan selesai surat Maryam, lalu kemudian kita pindah ke surat Toha. Terakhir kemarin kita sampai di ayat 70. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Summa lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha suliyah. Jadi Allah mengatakan bahwa setiap manusia nanti di akhirat akan dipanggil berdasarkan kelompok-kelompok. Masing-masing punya kelompok. Kalau di tempat lain dikatakan berdasarkan imamnya masing-masing. Jadi kalau di ayat 69 sebelumnya berdasarkan kelompoknya, sedangkan di surat Al-Isra dikatakan berdasarkan imamnya. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Itu surat 17 ayat 71, jadi mirip. Kalau di sini di ayat 69 kemarin dikatakan orang dipanggil berdasarkan kelompoknya. Walaupun berdasarkan kelompoknya, unasnya, tetapi mereka nanti bertanggung jawab secara farda, secara sendiri-sendiri. Jadi nanti setelah itu kemudian summa lanahnu a'lamu. Kemudian kamilah, kita sudah terangkan kemarin, kata kami di sini menunjukkan bahwa bukan hanya Allah terlibat, tetapi juga melibatkan manusia-manusia suci yang telah menjadi mandataris Allah di muka bumi. Jadi lanahnu a'lamu billadzina, kami yang paling tahu siapa yang, kamilah yang lebih mengetahui billadzi, tentang orang-orang yang hum aula. Siapa di antara mereka yang lebih cocok, yang lebih pantas, aula, lebih prioritas untuk dimasukkan ke dalam neraka. Biha sulia, sulia kita artikan masuk. Masuk ke dalam neraka berarti masuk menerima hukuman untuk penderitaan sepanjang masa. Sekarang kita masuk ayat 71. Ini ada ilustrasi. Jadi ilustrasi tentang Shiratal Mustaqim. Jadi di dunia ilustrasinya kita berjalan. Kemarin ada teman kita yang bertanya, kalau tidak salah Al-Hur, kalau kita melewati ini sekarang berat sekali. Kata-kata ini tipis, artinya gampang sekali orang deviasi, mencong kiri atau mencong kanan. Bisa menyimpang ke kanan, bisa menyimpang ke kiri. Tapi menyimpang kemanapun tetap salah namanya, karena harus mengikuti jalan lurus ini yang berbentuk bentangan tali. Kalau tali kita tarik, maka itu tidak mungkin bengkok, karena namanya tali ditarik pasti lurus. Karena tali yang ditarik pasti berbentuk garis lurus, dan itulah perumpamaan Shiratal Mustaqim atau kasyiratan sawiyah. Jadi kita lewat, makanya karena begitu beratnya orang melewati ini, maka kemudian kita selalu disuruh membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang dilewati juga oleh orang, oleh individu, oleh person yang Allah berikan nikmat kepada mereka, yang telah kita terangkan di surat Maryam juga ayat 58. Jadi Maryam ayat 58. Nah, kalau kita di sini salah-salah, kita tergelincir ke bawah, dan di bawah ini adalah api neraka. Jadi di bawah ini adalah neraka, kalau lolos ke sebelah, sorga namanya. Jadi kalau kita lolos ke sebelah, neraka sorga.
Jadi cuma sekali waktu kita lewat sini, kata Nabi, bermacam-macam manusia. Ada yang lewat seperti kilat, ada yang lewat seperti orang yang menunggangi kuda, ada orang yang lewat seperti orang berlari, ada orang yang lewat seperti berjalan cepat, ada orang yang lewat seperti berjalan, ada orang yang lewat dalam keadaan tertatih-tatih, ada orang yang lewat dalam keadaan merangkak seperti ini, ada orang lewat jatuh bangun. Jatuh bangun artinya jatuh menggelantung naik lagi, jatuh menggelantung naik lagi. Dan tidak sedikit diantaranya yang tidak bisa lewat, langsung jatuh seperti ini. Ya. Ini adalah gambaran tentang perjalanan kita melintasi kehidupan dunia ini yang digambarkan nanti juga di akhirat. Karena ingat jemaah sekalian, akhirat itu gambaran daripada dunia. Nah sekarang di ayat 1, wa in minkum illa wariduha. Setelah tadi kita berikan ilustrasi, maka sekarang kita bisa memahami ayat ini. Karena ada yang mengatakan tidak ada satupun yang tidak masuk neraka. Ya, di sini tidak ada kata masuk. Tidak ada kata-kata dakhiluha. Ini kan bukan dakhiluha. Kalau masuk itu dakhil namanya, dakhala yadkhulu. Sana dikatakan wa in minkum illa dakhiluha, nah cocok. Tetapi ini bahasa Arabnya wa in minkum illa wariduha. Waridu itu artinya melewati. Jadi tidak ada di antara kalian satupun yang tidak akan melewatinya, mendatangi, maksudnya melewati. Kenapa? Karena tadi kita lihat jembatan Siratal Mustaqim di bawahnya neraka. Jadi kita pasti melewati, mendatangi. Kita lewat di neraka itu. Di atasnya neraka. Wa in minkum illa wariduha. Dan tak satupun di antara kalian kecuali pasti akan melewati neraka itu. Ya, makanya jemaah sekalian berbahagia, Allah memberikan contoh kepada kita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang suci, nabi yang merupakan sayyidut tauhid, yang dibuang ke dalam neraka, ke dalam api oleh Namrud. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak merasakan panas sama sekali. Nah, orang yang beriman ketika lewat tadi di atas Siratal Mustaqim atau penyeberangan daripada mahsyar menuju ke surga, itu sama dengan Ibrahim juga. Kalau yang bersangkutan bertakwa, ya seperti disebutkan sebelumnya taqiyah, maka dia akan lewat dengan perasaan senang, melewat dengan perasaan cepat seperti kilat, dan tidak merasakan panasnya api neraka. Jadi wa in minkum illa wariduha. Tak satu pun di antara kalian tidak melewati neraka itu. Dan Allah mengatakan kana ala rabbika, itu telah menjadi bagi Tuhanmu hatman maqdiyah, keputusan yang telah pasti. Ya, kita artikan ini adalah maqdiyah, keputusan hatman pasti. Jadi ini sudah menjadi ketentuan Tuhan bahwa tak satu pun di antara kita, jadi tidak satu pun di antara kita manusia ini, minkum itu di antara manusia, kecuali pasti akan melewati neraka itu. Wa in minkum, dan tak satu pun di antara kalian, illa kecuali bahwa yang bersangkutan itu pasti akan melewati hak neraka. Karena ala rabbika, karena itu telah menjadi bagi Tuhanmu hatman maqdiyah, keputusan yang pasti. Jadi tidak ada di antara kita yang tidak melewatinya. Nah, jemaah sekalian, tinggal bagaimana caranya kita sekarang mengundang rahmat Allah SWT agar pada saat kita melewatinya dengan cepat seperti kilat, atau seperti kasusnya Nabi Ibrahim tidak merasakan panas pada saat lewat di sana. Kita bisa melihat beberapa ayat berkaitan dengan ini. Ya, kita lihat rujukan-rujukannya di dalam kitab suci Al-Quran bahwa neraka itu terdengar. Coba kita lihat di dalam surat surat Al-Mulk dulu. Ya. Kita lihat surat Al-Mulk, surat 67. Ya. Kita lihat di ayat 6. Ya. Nah, kita lihat sini ayat 6 dan seterusnya. Allah berfirman, 6 dan seterusnya. Walilladzina kafaru birabbihim adzabul jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, baginya azabul jahannam, neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Iza ulku, nah ini dia, iza ulku fiha, iza ulku, apabila mereka semuanya dicampakkan ke dalamnya, ke dalam neraka, iza ulku fiha,
Sami'u laha. Jadi saya artikan di sini, apabila kita semuanya digiring melewati tadi titian sirat itu, sami'u laha. Baru kita di atas tadi lewat itu sudah terdengar sami'u laha. Sudah terdengar laha baginya syahikan. Jadi kita mendengar syahikan, ya, jeritan wahya tafur. Jadi kita mendengarkan syahikan di sini, mendengarkan suara gemuruh api neraka di bawah. Sami'u, mereka mendengarkan syahikan. Kita artikan syahikan di sini gemuruh, ya, gemuruh api neraka di bawah. Ingat kalau yang namanya api kan kedengaran suaranya, itu ibaratnya. Wahya tafur, dan di dalam situ adalah mendidih seperti seperti tempatnya gunung berapi itu meletus, itu mendidih di bawah, membara dan mendidih. Jadi ini gambarannya. Jadi apabila kita melewati, jadi saya artikan ulquk, apabila kita digiring untuk melewati neraka itu atau ketitian sirat itu, dari atas tadi itu, dari atas jembatan itu, kedengaran oleh kita syahikan, gemuruh api neraka di bawah. Walaupun menurut riwayat jauh sekali. Wahia tafur, dan bahkan kedengaran api neraka itu adalah seperti tanur yang mendidih. Jadi tanur yang berisi tungku besar raksasa yang berisi berisi cairan logam yang mendidih. Wahia tafur. Begitulah. Baru kemudian takadu tamayyazu minal ghaid. Dikatakan takadu tamayyazu minal ghaid. Kedengaran itu gemuruh amarahnya neraka itu seakan-akan akan memecah belah, seakan-akan itu neraka bakal pecah, saking kerasnya suara itu. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali manusia ulqiya fiha, dicampakkan, dilemparkan ke dalamnya, faujun, dalam keadaan berkelompok, sa'alahum, selalu sebelum masuk ke sana, ini kata-kata ulqiya ini baru dihadapkan ke sana, maksudnya akan jatuh ke neraka, selalu sa'alahum khazanatuha, selalu penjaga neraka bertanya dulu. Alam ya'tikum nadhir, apa belum datang kepada kamu nadhir, pemberi peringatan? Jadi yang ditanyakan adalah nazir. Apa tidak datang kepadamu nazir, pemberi peringatan? Tentu pemberi peringatan di sini adalah yang datang dari Allah. Apa tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Qalu, mereka menjawab, bala, benar Tuhan. Datang kepada kami pemberi peringatan. Qad ja'ana nadhir, sungguh datang kepada kami pemberi peringatan. Ya. Jadi sungguh telah datang kepada kami nazir. Ya. Jadi ini adalah pernyataan positif dari kita. Benar, sungguh telah datang kepada kami nazir, pemberi peringatan. Tapi kenapa? Fakadzabna, kami mendustakannya. Wa qulna, dan kami berfirman, kami berkata, ma nazzalallah min syai'. Allah SWT tidak menurunkan apapun juga. Jadi artinya tidak mengakui manusia suci ini. Telah datang kepada kami, tetapi kami mengatakan itu dusta. Tidak ada itu Tuhan. Setelah Nabi wafat tidak ada lagi. Urusannya manusia punya urusan. Maka zabana, kami mendustakannya. Wa kulna, dan kami berprinsip. Kata-kata kulna di sini berkata, kita artikan, dan kami berprinsip, kami berpendapat, ma nazzalallah min syai'. Allah tidak menurunkan lagi siapa-siapa karena Muhammad adalah nabi terakhir. In antum illa fi dhalalin kabir. Tiadalah kalian yang mengaku-ngaku sebagai manusia suci pemberi peringatan ini adalah kecuali orang yang sesat. Coba. Jadi justru menuduh sebagai sesat. In antum, tiadalah kalian ini illa kecuali fi dhalalin kabir, berada dalam kesesatan yang besar. Jadi bayangkan Pak Ibu sekalian, justru pemberi peringatan dituduh sebagai berada dalam kesesatan. Ya. Inilah yang terjadi di dunia sekarang ini. In antum illa fi dhalalin kabir. Ya. Tiadalah kalian ini kecuali berada dalam kesesatan yang besar. Ini adalah surat Al-Mulk. Baru kemudian waqalu, baru mereka menyesal, berkata, ya Allah, lau kunna, seandainya dulu di dunia, nasma'u, mau mendengar,
Au naqilu atau menggunakan akal. Ya, perhatikan ini. Seandainya dulu di dunia kami mau mendengar, lalu kemudian mau menggunakan akal, naqilu. Ya. Seandainya kami mendengar dan menggunakan akal, ini ingat tulisannya naqilu, akal, makunna fi ashabis sair. Kami tidak mungkin masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi penyebabnya mereka masuk ke dalam neraka menyala-nyala karena tidak mau mendengar dan tidak mau menggunakan akalnya, lalu kemudian justru menuduh pembawa kebenaran sejati sebagai berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka ini adalah orang-orang di dunia yang gampang sekali menyesatkan orang lain. Itu sebabnya tertutup peluang untuk terjadi relasi positif dengan yang lain untuk melakukan interaksi dan saling belajar. Kenapa? Belum apa-apa, in antum illa fi dhalalin kabir. Kalian ini adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Nah, jadi jemaah sekalian, ini yang dibicarakan dalam surat Al-Mulk. Kita lihat lagi surat berikutnya. Itu kita lihat di sini surat 57. Surat besi, surat Al-Hadid. Kita lihat ayatnya 12. Kita mulai dari ayat 11 ya. Yang kelihatan yang jemaah sekalian, kita lihat ya, ayat 11. Ini orang-orang menjamkan Allah dengan pinjaman yang baik di dunia. Lalu kemudian yauma taral mu'minin ayat 12. Ini surat 57 ayat 12. 57 surat Al-Hadid ayatnya 12. Yauma pada hari itu taral mu'minina wal mu'minati, kamu akan menyaksikan orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Kamu menyaksikan mukmin laki-laki dan perempuan, yas'a nuruhum, memancarkan cahaya. Yas'a itu berjalan dengan cepat, jadi melewati titik sirat. Yas'a berjalan dengan cepat, di mana nuruhum, cahaya mereka memancar, baina aidihim, ke depan mereka, wabi aimanihim, dan ke samping kiri kanan mereka. Begitu sampai di sebelah, karena cepat sekali, Yas'a itu cepat sekali, sampai di sebelah ditunggu oleh penjaga sorga. Penjaga sorga mengatakan, bushra kumul yauma, kabar gembira buat kalian pada hari ini. Bushra kumul yaum. Jadi disambut dengan kata-kata bushra kumul yaum, kabar gembira bagi kalian pada hari ini. Apa kabar gembiranya? Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dikatakan bahwa jannatun, kalian akan masuk ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ya. Jadi kalian masuk ke dalam surga, lolos melewati tadi titian sirat, surga itu tajri, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang kekal dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah dia keberuntungan yang paling besar. Itulah dia keberuntungan yang paling besar. Pada hari itu juga, yauma pada hari itu juga, yaqulul munafiquna wal munafiqati, berkatalah orang munafik laki-laki dan munafik perempuan. Apa namanya munafik? Berarti aslinya, zahirnya, lahirnya Islam juga. Kelihatannya Islam juga. Tetapi kenapa? Tadi lihat surat Al-Mulk, menentang yang namanya nazir. Dia menuduh mereka justru sesat. Nah, maka yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada saat itu kamu akan menyaksikan al-munafiqun, munafik laki-laki, wal munafiqat, dan munafik perempuan. Sebelumnya juga mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Nah, sini juga munafik laki-laki dan munafik perempuan berkata kepada siapa? Lilladzina amanu. Jadi mereka berkata, ini yaqulu itu berkata kepada siapa? Kepada orang beriman. Apa katanya? Unzuruna, wahai orang beriman, tunggulah kami. Nih, unzuruna. Kan tadi orang beriman cepat lewatnya tuh di titian sirat. Unzuruna, tunggulah kami. Naqtabis min nurikum. Kami sangat-sangat butuh cahaya kamu. Jadi walaupun di bawah neraka tetapi tetap gelap di atas. Maka dia katakan, naqtabis min nurikum. Kami sangat butuh dengan cahaya kalian. Dari mana cahaya orang beriman? Yaitu imannya. Iman itu adalah cahaya. Kenapa? Karena iman itu artinya apa? Menghadirkan Allah pada diri, dan Allah itu
mengibaratkan dirinya dengan cahaya. Maka berkata orang munafik, unzuruna, tunggulah kami, naktabis, karena kami ingin memanfaatkan min nurikum, cahaya yang ada pada diri kalian. Qila, maka dikatakan kepadanya, siapa yang mengatakan? Orang beriman, irji'u, kembali ke belakang. Jadi irji'u wara'akum, kembali ke belakang sana. Kamu jangan menggunakan cahaya saja. Irji'u wara'akum, kembalilah ke belakang sana. Ingat, di sana orang sudah fardan, individu-individu. Tidak seperti di dunia, kita bisa saling tolong-menolong, ta'awanu, ta'awun. Jadi irji'u wara'akum, kembalilah ke belakang kalian. Faltamisu nuran, carilah cahaya sendiri. Kembali ke belakang baru cari cahaya. Faduriba bainahum bisurilahu bab. Tapi apa yang terjadi? Faduriba bainahum, maka tiba-tiba dijadikan di antara mereka bisurin, ada dinding. Ya, sur bentuk. Lahu bab. Jadi tiba-tiba mereka ingin ikut ke belakang, ikut ke orang beriman, di belakangnya orang beriman. Orang beriman masuk surga, tertutup itu pintu. Nah, bisurin lahu bab. Tiba-tiba ada dinding dan ada pintu, dan pintu itu hanya dilewati oleh orang beriman masuk ke dalam surga. Nah, di balik dinding ini dikatakan batinuhu fi rahmah. Di dalamnya, di dalam dinding itu adalah rahmat, yaitu surga. Batinuhur rahmah. Jadi batinuhur rahmah. Di dalamnya itu adalah rahmat. Wa zahiruhu min kibalihil azab. Ya, wa zahiruhu min kibalihil azab. Yang kita ingin perhatikan Bapak sekalian, di dalam ayat ini menggunakan kata batin. Batin itu adalah batin. Batin lawannya zahir. Nah, kita sudah bicara beberapa kali berkenaan dengan esoteris dan eksoteris. Berkenaan dengan lahir dan batin. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau orang beragama pada tataran zahir saja, itu peluangnya untuk masuk neraka besar. Karena sih kata wa zahiru, kalau dia hanya berhenti pada zahirnya saja, maka itu ada azab di sana. Tetapi kalau kita bekerja pada batin, maka rahmat. Maka agama itu adalah merupakan kombinasi sempurna antara lahir dan batin, antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, kalau bukan bahasanya kemarin. Jadi antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, itulah yang disebut dengan zahir dan batin. Nah, tapi intinya adalah berdasarkan ayat ini, bahwa orang-orang munafik ini berharap kepada orang mukmin supaya diberikan cahaya kepadanya, gitu. Sekarang kita teruskan tadi ayat kita. Jadi jemaah sekalian, kita kembali lagi perlihatkan tadi ilustrasi kita tadinya nih, yang disebut dengan wa in minkum illa wariduha, tak satu pun di antara kalian kecuali melewatinya. Seperti inilah adanya tadi, ya, perumpamannya. Dan orang beriman lewat tadi ada cahayanya. Ini ilustrasi yang belum begitu sempurna. Kalau berdasarkan Al-Quran, orang beriman lewat memancarkan cahaya, sehingga orang-orang munafik di belakang berharap, tunggu kami, tunggu kami. Kami minta, kami berharap cahaya kamu. Kenapa? Karena kami ingin memanfaatkannya. Ya, begitu sampai di sebelah sini, masuk surga, di sini ada pintu yang tidak mungkin dilewati oleh mereka, langsung tertutup. Pintu itu hanya bisa dilewati oleh orang beriman. Di balik sebelah dalam batinu tadi pintu itu adalah rahmah, sedangkan zahiru bagian luarnya adalah azab, seperti di sini. Jadi apabila kita beragama hanya pada tataran zahir saja, maka kita sangat mungkin terjebak juga masuk dalam azab api neraka. Nah, ini tadi kita sudah sebutkan wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, itu sudah menjadi keputusan dari Allah. Ini setelah masuk ke dalam neraka, ini adalah gambarannya ahli neraka. Seluruh tubuhnya adalah terperangkap oleh api, makanya di dalam Al-Quran dikatakan takutlah kepada azab api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Waquduhan nasu wal hijara. Kenapa manusia? Karena manusia seperti ini berdekatan saling membakar. Terus yang kedua, kenapa batu? Karena hatinya dulu di dunia membatu, keras. Summa nunajji, kemudian kami selamatkan alladzina taqaw. Jadi tadi setelah melewati tadi titian sirat, ya, yang sukses berjalan ke sebelah adalah orang bertakwa. Summa nunajji alladzina taqaw
wa nazaruz zalimina, sebaliknya kami biarkan orang zalim. Kami biarkan orang zalim fiha, di dalamnya, maksudnya jatuh ke dalamnya, jizya, dalam keadaan berlutut. Kami biarkan orang-orang zalim dalam keadaan berlutut. Bapak Ibu jemaah sekalian, ingat orang bertakwa doanya Nabi, doa dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina, apa di belakangnya? Imama. Lil muttaqina imama. Ingat, lil muttaqina imama. Itu kata-kata imam tidak bisa dibicarakan dengan takwa. Sebaliknya siapa yang orang zalim? Ya, waktu Nabi Ibrahim meminta wa min zurriyati, pada saat dilantik jadi imam, maka kemudian Allah mengatakan la yanalu ahdi zalimin. La yanalu ahdi zalim. Janjiku ini tidak berlaku bagi keturunanmu yang zalim. Siapa itu zalim? Bisa saja yang bersangkutan tidak melakukan kezaliman langsung, tapi kalau tidak mengutuk perbuatan zalim, hakikatnya adalah bagian daripada kezaliman. Makanya jemaah sekalian, orang Islam itu dari awal sudah diajarkan untuk mengutuk kezaliman, mengutuk syaitan. Bahkan setiap kita ingin baca Al-Quran, diminta oleh Allah untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena syaitan inilah yang tidak mau sujud kepada Adam. Jadi syaitan ini adalah anti manusia suci. Syaitan ini adalah ingin menentukan nasibnya agama sendiri. Bagi dia, agama ada di tangan kita, bukan agama di tangan manusia suci. Makanya syaitan tidak mau sujud kepada Adam. Nah, kita diminta pada saat baca Quran, berlindung kepada Allah, jangan sampai membaca Al-Quran tetapi tetap menjadi pengikut syaitan. Maka pada saat baca Al-Quran dikatakan mintalah perlindungan kepada Allah. Wa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila ingin baca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Karena seperti di sini orang zalim itu, ya. Kemudian yang harus berbahagia di dunia ini seperti sekarang ini. Jadi kita di dunia ini jalanan, anggaplah ini jalanan, ya ini kita lewat di sini. Sekarang ada dua jalan, ke neraka atau ke surga. Ya. Kalau ke surga kita lihat ini adalah taman yang indah. Kalau ke neraka seperti ini penderitaan. Dan jemaah sekalian berbahagia, kita diberikan tadi akal sehat. Ingat tadi, kenapa tadi orang masuk neraka? Dia katakan, lau kunna nasma'u aw naqilu. Seandainya dulu kami di dunia mau mendengar dan mau menggunakan akal, ma kunna fi ashabis sair, maka kami tidak mungkin masuk menjadi penghuni neraka sair, neraka menyala-nyala. Jadi seandainya kami di dunia mau mendengar dan menggunakan akal, tidak mungkin kami menjadi penghuni neraka sair. Jadi artinya apa? Penghuni surga adalah orang yang mau mendengar, mau belajar dari manapun juga, baru kemudian menggunakan akalnya. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa dengarlah, tetapi ikutilah yang baik-baik. Fattabi ahsana, ikutilah yang paling baik. Jadi kita mendengarkan dari manapun juga. Nah, yang mana yang kita ikuti? Yang rasional, karena yang rasional itu yang sejalan dengan akal dan itu yang membawa kita ke surga. Jadi jemaah sekalian, setiap saat kita berada di persimpangan jalan ini, makanya kita membaca ihdinas siratal mustaqim, dan Allah tidak tanggung-tanggung selain memberikan kepada kita akal sehat, Allah mengutus dari waktu ke waktu utusannya, kekasihnya, aulianya untuk membimbing kita. Mereka korban, mereka dilempar batu, mereka dicaci maki, mereka diusir dari kampung halamannya. Untuk apa? Untuk membuktikan, untuk membaktikan dirinya kepada kita sebagai utusan Tuhan. Supaya kita manusia ini ikut kepada mereka. Tetapi dari kalangan syaitan dari sini mempengaruhi kita, narik kita masuk ke sini. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, dan apabila ditelaahkan kepada mereka ayatuna bayyinatin, jadi apabila idza tutla itu ditelaahkan, dibacakan dengan saksama, alaihim kepada mereka ayatuna bayyinatin, ayat-ayat kami yang jelas. Jadi ayatuna bayyinatin kita jadikan satu, yaitu bahwa ayatnya jelas. Kenapa? Karena ada tertulisnya dan ada yang berbicaranya. Ada yang tertulis dan ada pasangan tertulis. Ada Al-Quran yang tercetak, ada Al-Quran yang berbicara. Al-Quran An-Natiq namanya. Al-Quran An-Natiq.
Jadi wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru, berkatalah orang-orang yang kafaru. Siapa yang kafaru di sini? Yang menolak tadi. Yang menolak tadi yang disebut dengan orang-orang yang menjadi ayatuna bayyinatin. Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu, kepada orang beriman. Siapakah orang beriman ini? Ya, orang-orang yang beriman ke sini tadi, ke sini ya. Ini orang beriman ke sini. Orang-orang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiya. Ayu, manakah gerangan di antara dua kelompok yang lebih baik tempatnya, kedudukannya, dan lebih mulia nadia di antara dua kelompok yang bertemu itu, yaitu kelompok yang ikut kepada Nabi dan kelompok yang menentangnya. Karena bagi mereka di dunia ini rata-rata pengikut para Nabi orang kecil, budak belian, Bilal bin Rabah, Habab al-Arats. Habab al-Arats ini adalah budak pekerja kasar di sebuah bengkel. Ammar bin Yasir, dan juga istrinya Sumayyah budak. Nah, maka selalu mereka menyindir, mana yang lebih baik antara kami yang menolak Nabi atau kalian? Mana yang lebih baik? Al-Fariqain, dua kelompok ini. Ya, jadi ini mirip ceritanya dengan surat Al-Kahfi yang kita bahas tempo hari. Bertemunya dua orang itu, satu yang sukses secara dunia tetapi jauh dari Tuhannya, yang satunya biasa saja tapi dekat kepada Tuhannya. Nah, begitulah mereka mempertanyakan ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiya. Mana yang lebih baik kedudukannya? Sama kalau kita mengatakan sekarang di dunia ini, rata-rata orang yang baik kedudukan ekonominya adalah negara-negara yang tidak Islam. Bahkan sering ada propaganda mengatakan bahwa negara-negara yang tidak Islami lebih Islami daripada negara Islam. Ya, kita tidak tahu juga variabel-variabel apa yang dipakai, tapi tiba-tiba menguasai opini masyarakat kita. Ya, apa variabelnya? Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, maka ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiya. Mana katanya lebih baik kedudukannya dan lebih mulia? Nah, jemaah sekalian berbahagia, Allah menjelaskan kepada kita, menjawab tadi pertanyaan ayat sebelumnya, bahwa lihatlah pada sejarah betapa banyak peradaban-peradaban yang hebat, yang menurut Anda tadi lebih baik kedudukannya, lebih mulia posisinya. Lihatlah sekarang dalam sejarah betapa banyak peninggalan-peninggalan peradaban seperti ini. Ini pasti pada zamannya sangat mewah ini. Ya, ini adalah reruntuhan bangunan-bangunan tua yang masih bertahan sampai sekarang. Jadi waktu berjayanya ini pasti luar biasa. Ya, ini pasti adalah semacam istana raja-raja pada saat itu. Wa kam ahlakna. Nah, baru Tuhan bertanya, wa kam ahlakna qablahum. Dan berapa banyak yang telah kami binasakan. Jadi kami di sini pertanyaan, dan berapa banyak ya yang kami telah binasakan, akhlakna. Berapa banyak yang telah kami binasakan qablahum, sebelum mereka. Jadi ya kita yang bertanya sekarang ini sudah menyaksikan betapa banyak peradaban yang telah hancur. Ya, peradaban-peradaban kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Hud, masih ada bekasnya sampai sekarang di Petra misalnya. Ya. Kaum Yunani kuno, Romawi kuno dan sebagainya masih ada bekas-bekasnya sampai sekarang. Persia lama masih ada bekasnya di Persepolisnya, ada di Sirat sana. Jadi wa kam ahlakna qablahum. Di kita di Indonesia juga masih ada bekas-bekas. Ada misalnya tempat-tempat ibadah yang sangat luar biasa besarnya, Borobudur dan Prambanan misalnya. Itu kan adalah hasil raksasa. Tetapi kemudian mereka kemana sekarang? Allah mengatakan wa kam ahlakna qablahum. Berapa banyak peradaban yang telah kami hancurkan sebelumnya, min qarnin, dalam bentuk kurun. Karena itu kurun, masa. Ya. Berapa banyak peradaban-peradaban yang telah kami hancurkan sebelumnya, yaitu di umat-umat, di masa, di peradaban-peradaban yang lama. Hum ahsanu asasa. Mereka tadinya adalah seperti pertanyaan sindiran tadi, lebih baik. Ya. Hum, mereka itu adalah ahsanu. Mereka adalah lebih baik. Lebih baik apanya? Asasa, perabotan rumah tangganya. Jadi mereka peradabannya tinggi. Asasan perabotan rumah tangganya bagus-bagus. Berarti kan peradabannya. Ya, kemudian ware, ya, begitu juga arsitekturnya. Ria kita artikan arsitekturnya. Jadi perabotan-perabotannya bagus, lalu kemudian desain bangunannya juga sangat indah.
Wari ya penampilannya ya kalau bahasa arsitekturnya itu bersifat fasadnya itu bagus semua. Penampilan depannya sangat bagus. Jadi hum ahsanu asata wari. Tapi di mana mereka sekarang? Ahlakna qablahum. Kami hancurkan. Sudah tidak ada lagi. Tinggal bekas-bekasnya seperti yang kita lihat pada gambar. Nah, cuma sekali serbahagia ini kejadian baru di beberapa negara. Terutama paling sering terjadi di Australia dan Amerika. Ini gambar diambil dari Amerika. Ketika terjadi kebakaran luar biasa di California. Dan sering sekali terjadi kebakaran di sana. Bapak bisa bayangkan dana yang dikeluarkan tidak sedikit untuk menanam pohon-pohon ini. Tapi setiap musim musim kemarau panjang biasanya terbakar dan menimbulkan kebakaran yang sangat-sangat luas. Areanya sangat luas. Qul, katakanlah, man kana fid dhalalah, katakanlah Muhammad, man kana fid dhalalah, siapa saja yang berada dalam kesesatan, man kana fid dhalalah falyamdud lahur rahmanu madda. Jadi di sini dikatakan siapa yang berada dalam kesesatan, cenderung falyamdud lahur rahmanu madda. Cenderung Allah SWT memanjangkan usia mereka. Falyamdud, memanjangkan usia mereka. Jadi kalau mereka berada dalam kesesatan, ya maka terkadang mereka dipanjangkan umurnya. Jadi dari sini kita lihat bahwa panjang umur itu bukan urusan, bukan persoalan, bukan solusi. Karena yang menjadi masalah sebetulnya adalah nilai daripada kehidupan kita. Betapa banyak nilai kehidupannya pendek, tapi memberikan nilai yang sangat besar. Ya, nilai kehidupannya pendek. Seorang filosof dan sufi besar yang namanya Syekh Ishraq itu adalah umurnya cuma sekitar 36 tahun. Tapi melahirkan karya yang begitu besar, distudikan oleh banyak orang jadi doktor karenanya, banyak orang tercerahkan karenanya. Ya. Namanya Suhrawardi. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, Nabi Muhammad kita sendiri umurnya cuma 63 tahun, tapi lihatlah pengaruhnya sekarang. Nabi Isa bahkan lebih pendek lagi sebelum dia diangkat. Cuma kepala 3. Tapi pengaruhnya luar biasa kan? Pengaruh Nabi Isa. Jadi jemaah sekalian, bukan panjangnya yang kita lihat. Bahkan Allah mengatakan, ada orang kalau dia sesat, Allah biarkan umurnya jadi panjang nih. Supaya jemaah sekalian berbahagia, diberi kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan bahwa dunia ini berubah dan berubah terus-menerus. Karena kalau panjang umurnya, dia menyaksikan perubahan. Tetapi kalau dia hanya sendiri tidak berubah di tengah perubahan itu, akalnya, inteleknya, pencarian kebenaran yang tidak berubah, mereka nanti akan bermasalah di akhirat karena usianya yang panjang itu dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita pindah sedikit bicara masalah statistik. Dulu orang semuanya berpikir tanda suatu negara maju itu adalah apabila usia harapan hidup penduduknya lebih panjang. Misalnya usia harapan hidupnya rata-rata misalnya 80 tahun atau 90 tahun. Waktu dianggap negara itu berhasil, sejahtera. Itu tingkat kematian muda sangat sedikit, sehingga banyak orang tua. Tapi apa yang terjadi kemudian ya sekalian? Belakangan, diam-diam, itu dijadikan sebagai masalah. Kenapa? Karena banyaknya orang berusia lansia, sampai 80-90 tahun, dan mereka tidak produktif, menyebabkan kemudian menjadi beban bagi negara. Sementara usia produktif yang harusnya memikul beban mereka menjadi sedikit. Kenapa? Karena mereka tadinya waktu masih produktif, rata-rata malas punya anak banyak, paling anaknya 2 misalnya. Sekarang mereka suami istri masih hidup, umurnya sekian puluh tahun, sudah tidak produktif. Karena rata-rata orang sekarang pensiun pada umur 60 tahunan. Sudah 80 tahun, bayangkan. Kalau 80 tahun berarti sudah 20 tahun pensiun, dan uang pensiun harus diterima terus-menerus. Uang pensiun itu dibayar oleh siapa? Negara. Negara artinya apa? Artinya dibayar oleh pajak orang-orang produktif. Nah, kalau orang produktif berkurang, pertanyaan siapa yang bayar? Nah, jadi jemaah sekalian menjadi problem sekarang di negara-negara yang usia harapan hidupnya lebih panjang. Ya, termasuk seperti Jepang. Nah, di negara Eropa juga begitu. Akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian? Serba salah. Kalau tidak menerima migrasi dari negara lain yang penduduknya banyak, siapa yang meneruskan industri mereka? Sementara usia produktif berkurang.
Mereka coba merangsang pasangan hidup muda mereka untuk punya anak lebih dari 2. Jarang juga yang merespon positif. Ya, ujung-ujungnya migrasi. Begitu menerima migrasi akan terjadi disebut dengan cultural tensions, ketegangan budaya antara budaya migran dengan budaya masyarakat setempat. Ini terjadi terus-menerus. Inilah dilemanya negara-negara maju sekarang. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, Allah mengatakan, "Man kana fid dalalati falyumdadillahu rahmanu madda." Hatta idza ra'au ma yu'aduna, sampai ketika mereka melihat. Sampai ketika mereka melihat, ra'au melihat, ma yu'aduna, apa yang dijanjikan kepadanya, yaitu neraka, immal azab, apakah yang disaksikan itu adalah azab, ini al-azab, wa immas sa'ata, atau datangnya kematian. Jadi bisa saja datangnya azab atau bisa juga datangnya kematian. Jadi orang seperti ini yang panjang umurnya tapi tidak beriman, tidak bagus hubungannya dengan kholiknya, maka hanya 2 kemungkinan: menerima azab, siksaan yang menyebabkan mereka tersiksa, atau menanti datangnya malakul maut. Dan orang yang berpikir usia panjang pasti paling takut mati. Ingat ya sekalian, setiap orang selalu berpikir umur panjang pasti takut mati. Dan karena dia takut mati, biasanya lebih cepat mati daripada orang yang tidak berpikir seperti itu. Apa sebabnya jemaah sekalian? Semakin ketakutan mati, semakin cepat berdetak jantungnya. Semakin cepat berdetak jantungnya, semakin gampang kena serangan jantung. Fasaya'lamuna man huwa syarrum makanan wa ada'afu junda. Niscaya mereka akan mengetahui man huwa syarrum makanan wa ada'afu junda. Niscaya mereka nanti akan mengakui di sisi Allah siapa gerangan syarrum makan, siapa yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah. Syarrum makana, siapa di antara mereka yang paling buruk tempatnya nanti di akhirat. Wada'afu junda, dan paling lemah pertahanannya. Junda di sini diartikan pertahanan. Ini junda secara Arabnya tentara. Ada'afu junda, paling lemah tentaranya, dalam pengertian paling lemah pertahanannya. Bisa juga diartikan dalam satu negara, negara-negara yang superpower merasa dirinya hebat, tapi pada ujung-ujungnya semuanya ternyata lemah. Ya, cobalah lihat negara-negara maju, beraninya menghadapi negara lemah. Tapi begitu negaranya orang kuat, nggak berani juga. Ya, nggak berani dia. Misalnya Iran, termasuk negara berkembang. Tapi karena sangat kuat pertahanannya, ya mereka nggak berani. Mereka hanya melakukannya secara hipokrit, pengecut. Misalnya bunuh jenderalnya orang di luar negeri, di bukan negaranya, coba. Itulah kerja-kerja hipokrisi namanya. Jadi wa'ada'afu junda, kamu akan tahu siapa yang paling buruk kedudukannya nanti di akhirat dan siapa yang paling lemah pertahanannya. Bahwa di hadapan Allah, orang-orang berimanlah yang paling kuat nantinya di sana. Jemaah sekalian, orang beriman justru nanti disiapkan tempat seperti ini. Ini lagi-lagi hanyalah ilustrasi, ini lukisan. Jemaah sekalian berbahagia, ini baru lukisan saja, terasa sangat sejuk, terasa sangat indah. Bagaimana pula kalau kita benar-benar nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita biasa bermimpi, kita biasa menyaksikan tempat-tempat indah seperti ini, sedemikian indahnya mimpi kita sampai tidak pengen bangun rasanya. Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Allah mengatakan wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda. Bagi mereka yang mengikuti petunjuk, ihtadaw, ini huda, bagi mereka yang mengikuti petunjuk, ingat petunjuk itu 2 macam. Ada yang tertulis dan ada yang berbicara, lagi-lagi hudan. Hudan itu bisa yang tertulis, bisa yang berbicara. Tentu kalau yang berbicara adalah pasangan yang tertulis. Karena yang tertulis adalah suci, pasti pasangannya suci juga. Nah, wa yazidullahu alladziina ihtadaw. Dan Allah akan menambahkan, jadi Allah akan menambahkan kenikmatan, kebahagiaan kepada orang-orang yang ihtadaw huda, yang mengikuti petunjuk, yang terpandu oleh panduan tersebut. Baru kemudian wal baqiyatus shalihat. Al baqiyatus shalihat, dan amalan-amalan yang kekal
Amalan yang kekal adalah amalan yang tersimpan di sisi Allah, al-baqiyatus shalihat, seperti Bapak Ibu sekalian menggunakan waktu dan internetnya sekarang untuk belajar Al-Quran, insya Allah akan dicatat sebagai al-baqiyatus shalihat. Dicatat sebagai amalan-amalan saleh yang akan kekal. Baqiyat itu kekal, tersimpan di sisi Allah. Al-baqiyatus shalihat. Allah mengatakan al-baqiyatus shalihatu khairun, itu jauh lebih baik. Jadi marilah kita merubah ilmu kita, harta benda kita, tenaga kita, energi kita untuk menjadi al-baqiyatus shalihat. Kita gunakan energi kita untuk membaca doa-doa munajat kepada Allah, itu berubah menjadi al-baqiyatus shalihat. Kita gunakan harta benda kita untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Mengaktifkan kembali misalnya investasi biar lebih banyak orang bekerja. Ya, maka itu termasuk al-baqiyatus shalihat. Jadi al-baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika, itu lebih baik di sisi Tuhan. Khairun 'inda rabbika sawaban. Akan lebih baik di sisi Tuhanmu sawaban, pahala. Wa khairun maradda, dan itulah akhir atau kesudahan yang paling baik. Ya. Jadi baqiyatus shalihat atau al-baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika, itu yang terbaik. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kata-kata shalihat di sini, ingat, kata saleh itu hal-hal yang memperbaiki keadaan. Jadi kalau merusak gerejanya orang, membunuh orang, meledakkan diri atau bunuh diri, itu bukan al-baqiyatus shalihat. Ya. Itu bukan al-baqiyatus shalihat. Itu justru adalah perbuatan yang buruk, namanya al-baqiyatul fasadat. Ya. Itu perbuatan fasad yang akan disimpan Allah juga dosanya dan akan diberikan nanti di akhirat. Jadi ini kata-kata shalihat itu memperbaiki, menyelamatkan nyawa orang, memperbaiki tatanan masyarakat, memperbaiki keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia lain. Itu namanya as-shalihat. Makanya kata-kata as-shalihat lahir kata-kata islah. Ya, apa itu islah? Damai. Jadi kalau orang berdamai, islah dari kata shalihat. Jadi artinya al-baqiyatus shalihat termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan yang mendamaikan orang lain. Jelas kayak sebagian ini adalah peradaban kita sekarang. Ya, jadi kalau peradaban Petra ada lagi masih gunung yang dipahat-pahat. Sekarang ini peradaban modern seperti ini sekarang. Gunungnya diledakkan, dijadikan bubuk, namanya tepung semen. Jadi ada tepung terigu, ada tepung semen. Semen itu kemudian diangkut ke kota-kota, lalu kemudian dibuat seperti ini. Ini dari semen ini. Jadi ini juga sebetulnya dari batu juga. Ya, batu kemudian dihancurkan, baru disusun lagi kembali seperti ini. Ya, dikombinasikan dengan besi-besi beton sehingga bisa berdiri seperti ini. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, peradaban manusia seperti ini sekarang. Tapi apakah benar jemaah sekalian sebagai peradaban seperti ini bisa mendatangkan kebahagiaan bagi manusia atau benar-benar bisa mengekalkan kehidupannya di dunia? Mari kita lihat ayatnya. Ya. Afara'aital ladzina kafara bi ayatina. Apakah kamu telah melihat? Afara'aita, sudahkah engkau melihat? Jadi afara'aita, sudahkah kalian melihat siapa alladzina kafara, orang yang, jadi orang yang, bukan orang-orang tapi orang yang kafara, itu kafara menolak, menutup diri bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Jadi apakah engkau telah melihat orang yang telah menutup diri terhadap ayat kami? Waqala, dan berkata, dan mereka berkata, la'utayanna malan wa walada. Mereka dengan bangga mengatakan, saya ini lebih berhasil dari kalian. Apa buktinya? Saya lebih banyak harta daripada kalian. Saya lebih banyak pengikut. Jadi kita artikan malan di sini harta benda, prestasi, kemudian di sini adalah walada. Anak-anak kita artikan pengikut, penggemar. Saya lebih populer daripada kalian. Jadi la'utayanna malan wa walada. Berkatalah mereka itu, orang-orang ingkar kepada ayat kami dengan bangga mengatakan bahwa sungguh kami ini, aku ini telah diberi harta yang banyak dan keturunan yang banyak. Malan wa walada. Kemudian yang sekalian berbahagia, tidak ada satupun yang luput dari catatan Allah SWT. Ini kita kasih ilustrasi tulisan bahwa setiap yang kita ucapkan, yang kita katakan, itu tertulis di sisi Allah SWT. Apa sebabnya? Segala sesuatu yang ada, udara kita,
Langit, bumi semuanya adalah milik Allah. Attala al-ghaibah amittakhadha indar rahmani ahda. Ketika dia berkata begitu tadinya bahwa kami ini lebih sukses daripada kalian karena kami punya harta lebih banyak, kami punya anak keturunan lebih banyak, kami punya pengikut lebih banyak, maka Allah bertanya seperti ini. Attala al-ghaibah, apakah dia sudah melihat yang gaib sehingga dia memastikan bahwa keberhasilan zohirnya tadi itu adalah keberhasilan yang sungguhnya. Attala al-ghaibah, apakah kegaibat itu telah tersingkap baginya? Tala'ah itu seperti matahari juga terbit, itu tala'ah. Ya. Attala al-ghaibah, apakah kegaiban itu sudah tersingkap baginya? Amittakhadha indar rahmani ahda, ataukah mereka ada di sisi Allah ada janji atau ada ayat yang bisa dirujuk dalam Al-Quran. Jadi kata-kata indar rahmani ahda artinya ada ayat yang bisa dirujuk. Apakah mereka telah melihat yang gaib atau adakah ayat yang bisa dirujuk untuk menunjukkan bahwa orang seperti itu lebih berjaya nanti di hadapan Allah. Orang yang ingkar kepada ayat Allah tetapi kehidupan dunianya bagus. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, pertanyaan ini pertanyaan yang kita ajukan kepada orang yang suka mengedarkan di grup-grup ya, negara-negara tertentu yang katanya bukan Islam, tetapi apa? Tetapi lebih Islami daripada yang Islam. Seperti biasa dicontohkan negara seperti New Zealand, seperti misalnya negara-negara Skandinavia dan seterusnya. Ya. Jadi attala al-ghaiba amittakhadha indar rahmani ahda. Apa kata Allah? Kalla, sekali-sekali tidak. Sanaktubu ma yaqul, sekali-sekali tidak kata ayat ini. Kami akan catat apa yang mereka katakan. Sanaktubu, kami akan menulis, mencatat apa yang mereka katakan. Wa namuddu lahu minal adabi madda. Dan pada akhirnya kami akan perpanjang baginya azab. Jadi jemaah sekalian, boleh jadi itu merupakan azab bagi mereka. Mereka tidak pernah tenang. Ya. Wa namuddu lahu minal adab. Dan kami perpanjang bagi mereka itu azab. Coba lihat jemaah sekalian serbahagia. Orang-orang yang kita anggap berhasil secara dunia, terutama orang-orang hidupnya wah. Seperti misalnya kita dengarkan dari Korea misalnya artis-artis paling sering bunuh diri. Coba kita dengarkan. Paling sering bunuh diri. Nah, bunuh diri itu kan adalah puncak penderitaan sebetulnya. Jadi ingat, bunuh diri itu adalah puncak penderitaan rohani. Bunuh diri itu adalah puncak penderitaan spiritual. Karena pada saat orang bunuh diri artinya mereka telah melupakan sakit jasmaninya. Saking sakitnya rohaninya. Karena namanya bunuh diri pasti sakit. Minum racun itu sakit. Menggantung diri itu sakit. Tetapi mereka lupakan semuanya sakit lahirianya karena sedemikian besarnya sakit batinnya, sakit rohaninya. Sampai rela misalnya ada yang minum racun dan seterusnya. Maka Al-Quran mengatakan sanaktubu ma yaqul wa namuddu lahu minal adabi madda. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita harusnya mencari jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa narisuhu ma yaqul, dan kami warisi apa yang mereka katakan. Ya. Jadi kami mewarisi, maksudnya itu kami mencatat apa yang mereka katakan. Jadi semua kata-kata itu tidak ada yang luput dari sisi Allah SWT. Semuanya tadi dicatat. Wa yatina farda, dan mereka nanti akan datang kepada kami farda, sendiri-sendiri. Walaupun tadi kita dihadapkan kepada Allah berombongan, tapi kata-kata farda di sini setiap kita bertanggung jawab secara personal, individual. Kita masing-masing nafsi. Al-Quran mengatakan wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, perhatikanlah surat Maryam kita. Dimulai dengan cerita Nabi Zakaria yang dia khawatirkan tidak punya keturunan pelanjut walinya. Wali artinya penanggung jawab agama ini. Begitu ya dengan Maryam, kemudian lahirlah Nabi Isa sebagai pembawa agama baru dan nabi-nabi yang lain. Tapi ujung cerita surat Maryam apa? Masalah akhirat. Selalu mengingatkan kita, Pak Bu sekalian. Apa sebabnya? Karena benar-benar ini, Pak Bu sekalian, kalau kita meninggal tidak bisa balik ke dunia lagi. Kesempatan kita untuk menemukan kebenaran,
kesempatan kita untuk memastikan kita ikut pada siapa di muka bumi ini hanya sekali saja, hanya sekarang saja. Dan kalau kita sudah meninggal dunia, tidak akan pernah bisa mundur lagi. Nah, sedemikian pentingnya setelah kematian, hidup setelah kematian, itu yang paling banyak dibicarakan dalam Al-Quran. Termasuk di akhir surat Maryam ini. Terima kasih banyak walafu minkum yang bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini 100 partisipan, Ustadz, banyak yang mau masuk. Agak susah karena sudah melebihi kapasitas. Saat ini tidak ada pertanyaan di kolom chat. Saya mau bertanya, Ustadz, tentang Baqiyatus Shalihat. Baqiyatus Shalihat itu berarti amal jariah, Ustadz? Betul. Jadi kalau Al-Baqiyatus Shalihat ini ya bisa diartikan amal jariah, bisa juga tidak. Karena amal jariah itu artinya amal yang kalau kita sudah meninggal masih berjalan di belakang kita, itu adalah jariah. Mengalir terus. Kalau Al-Baqiyatus Shalihat, amalan yang kita lakukan sekarang tetapi dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan baik. Nah, itu apa saja? Al-Baqiyatus Shalihat. Ya. Dan kemudian bahkan juga Al-Baqiyatus Shalihat itu juga bisa bermakna manusia yang Allah simpan sebagai bekal kita untuk ikut kepadanya, dan karenanya dengan ikut kepadanya kita mendapatkan syafaat di akhirat. Begitu. Karena Al-Baqiyatus Shalihat artinya perbuatan-perbuatan baik yang akan membuat kita kekal dalam kebahagiaan. Begitu. Ada lagi yang lain? Berarti Baqiyatus Shalihat itu berarti bisa juga amal yang kita lakukan, amal soleh, dan bisa juga berarti pewaris para nabi, manusia suci, seperti itu, Ustaz. Betul sekali, betul. Jadi Baqiyatus Shalihat bisa amalan-amalan yang kita lakukan. Amalan yang kita lakukan itu nilainya 2, ada yang berkelanjutan namanya jariah. Seperti kalau kita membangun sekolah, memperbaiki jembatan, itu namanya amal jariah. Karena walaupun kita meninggal, jembatan tetap dilewati, kita dapat pahala. Jadi jangan kita berpikir yang disebut amal jariah hanya bangun masjid saja. Enggak. Memperbaiki jembatan itu juga amal jariah. Saya sangat menyampaikan dengan prihatin karena saya baca berita kemarin di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah itu, ada ibu-ibu yang pulang tarawih malam, dengan anaknya umur 11 tahun pulang melewati jembatan yang sudah agak tua. Di malam itu tiba-tiba jembatan itu rusak, rapuh dan jatuh berdua ke bawah, akhirnya hilang. Ditemukan jauhnya jaraknya dari situ. Artinya apa? Kalau orang-orang di situ memperbaiki jembatan itu, kan tidak terjadi hal seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya amal jariah itu bukan hanya bangun masjid, ini harus kita perbaiki. Bukan hanya masjid, kalau menurut saya masjid sekarang sudah bagus-bagus. Yang perlu diperbaiki juga itu yang memang punya kelebihan, itu bergotong royong, swadaya masyarakat memperbaiki jembatan yang rusak, memperbaiki jalanan-jalanan yang rusak. Karena kalau jalanan rusak, ada orang lewat, ada orang yang boncengan dan anaknya, tiba-tiba slip motornya, kan bisa terjadi kecelakaan. Jadi bukan hanya masjid saja, tetapi memperbaiki jalan, jembatan, sekolah-sekolah, dan sebagainya. Begitu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin tanya tentang itu ikhlas, mukhlas, dan mukhlis, tentang ikhlas, keikhlasan. Apakah kita kalau beramal mengharapkan dari balasan dari Allah, baik dari tentang ke akhirat atau dunia, bisa dibilang ikhlas juga itu? Jadi apa kita mengharapkan balasan dari Allah, bisa disebut ikhlas juga gitu. Terima kasih, Ustaz. Baik, Pak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kata ikhlas ini adalah kata sifatnya. Nanti orangnya, pelakunya namanya, fa'ilnya ada mukhlis, ada mukhlas. Sama-sama dari kata sifat ikhlas, ya, dari kata ikhlas. Jadi kata-kata sama-sama dari ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlis. Nah, itu mukhlis di situ. Itu paling dikatakan bahwa Jibril mengatakan bahwa semuanya akan saya goda illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Jadi semuanya akan saya goda kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Tetapi untuk agama secara keseluruhan, kita baca dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ya, wa ma umiru dan tiadalah saya diperintahkan kecuali dalam rangka mukhlis. Ya. Nah, jadi apa perbedaannya? Nah, jemaah sekalian, kalau seperti dikatakan Pak Suwandi tadi, yaitu namanya mukhlis. Jadi kalau kita berbuat tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan ini dan itu. Kan terkadang kita berbuat biar sehat, biar ini. Itu semuanya membuat kadar keikhlasan kita menjadi menurun. Karena nanti kalau misalnya berbuat ternyata sakit-sakitan, kan menyesal kepada Tuhan. Jadi jemaah sekalian, kalau kita berbuat, lihatlah seorang nabi yang berbuat ikhlas pun juga kan sakit juga. Nabi Ayub misalnya. Nabi Yunus dibuang ke dalam lautan. Jadi jangan kita hubungkan antara amalan-amalan kita dengan hal-hal seperti itu. Yang namanya ikhlas itu dari bahasa Arab khalas, tidak ada lagi kepentingan. Jadi bahasa Arab itu kalau tidak ada lagi finish, khalas. Nah, dari situ lain muncul kata ikhlas. Jadi ikhlas itu bersih, tidak ada lagi kepentingan. Jadi ya seperti ini ada ucapan terima kasih atau tidak ada ucapan terima kasih kepada orang, nggak ngaruh. Orang berterima kasih kepadanya dia tidak bangga, orang tidak berterima kasih kepadanya tidak kecewa. Ya begitu. Kenapa? Karena tidak ada kepentingan. Kalau ada kepentingan, banyak orang berterima kasih, kita bangga. Oh, banyak orang yang senang kepada saya. Begitu suatu saat tidak ada yang berterima kasih, dia kecewa luar biasa. Nah, itu artinya masih ada kepentingan. Jadi yang seperti itu adalah belum masuk kategori ikhlas. Nah, kalau ikhlas itu tidak ada lagi kepentingan apapun juga, kecuali hanya dia Allah. Nah, itu namanya mukhlis. Ya, mukhlis. Masih ada kepentingan, itu Allah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau sudah sampai pada tingkat mukhlas, itu bahkan tidak ada lagi terpikirkan Allah dekat kepadanya. Ya, karena kalau begitu dia masih mengasumsikan Allah itu bisa tidak dekat kepadanya. Kan begitu. Kalau orang itu masih berpikir, saya berbuat ini biar Allah dekat kepada saya. Itu sebetulnya kita telah mengkadar Allah dengan kadar yang salah. Ya. Jadi mereka itu adalah kadarullah tidak sesuai dengan makadarullah haqqa qadri. Dia tidak mengukur Allah dengan kadar yang sesungguhnya. Harus kita camkan bahwa Allah tidak pernah jauh dari kita. Dan karenanya nggak perlu berniat, kalau saya berbuat ini biar Allah dekat kepada saya. Tidak seperti itu. Allah tidak pernah jauh dari kita. Jadi pokoknya berbuat saja, ya tidak perlu berharap ini dan itu daripada Allah. Allah tahu posisinya. Ingat, Allah tahu. Allah itu maha mengetahui. Jadi kita berbuat saja jemaah sekalian berbahagia, maka lihatlah rata-rata nabi-nabi kalau menghadapi masalah yang dilakukan adalah introspeksi dirinya. Ya, coba misalnya Nabi Yunus ketika dibuang ke dalam lautan perut ikan, kata-katanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, ya Allah tidak ada ilah selain Engkau. Jadi langsung memberikan pengakuan tauhid. Dia ternyatakan, ya Allah kok saya bisa kamu biarkan aku dilempar seperti ini. Kan kalau begitu kan, kalau biasanya kan kita begitu, ya Allah kenapa saya sakit? Saya kan masih sudah rajin salat malam. Ya, kalau kata-katanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Benar-benar tidak ada ilah selain Engkau ya Allah. Ya. Saya seperti ini karena saya sendiri zalim. Coba yang dicurigai dirinya. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Sementara saya yang zalim. Subhanak, maha suci Engkau. Ini akulah kuntu minaz zalimin, yang masih zalim. Nah, itulah dia. Jadi inilah apa namanya orang-orang suci. Nabi Adam misalnya, apa doanya? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamilah yang menzalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana. Kamilah ya Allah yang menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika bukan ampunanmu kepada kami, wa tarhamna, jika bukan karena kasih sayangmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Nah, coba lihat di Mas Kiasar bahagia. Nah, jadi inilah yang terjadi pada orang-orang suci. Jadi tidak ada lagi. Contohnya misalnya lagi ibadur rahman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi yang kita bahas kemarin. Apa doanya? Dalam Al-Qur'an itu diabadikan juga doanya. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dia mengatakan, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami
dari azab api neraka. Rabbana srif anna adzab jahannam, ya Allah jauhkanlah kami, pisahkanlah kami dari azab neraka jahanam. Apa sebabnya? Inna saat mustaqarra wa muqama. Karena sungguhnya azab neraka jahanam itu benar-benar paling berat dan kekal. Nah, jadi selalu yang kita lihat diri kita. Jadi jemaah sekalian, kalau kita sudah mencapai derajat mukhlas seperti para orang suci itu, dia tidak pernah lagi berpikir Tuhan jauh daripadanya. Ya, kalau kita kan masih sering berpikir jauh, nah itu masih mukhlis namanya. Jadi kita mukhlis, karenanya kita berbuat, semoga kita merasa dekat kepada Allah, itu mukhlis. Tapi kalau orang-orang suci tidak pernah. Ya, mereka selalu merasa Tuhan bersama dengan mereka dimanapun berada. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, huwa ma'ahum aina makanu. Dia Allah bersama manusia di mana saja manusia berada. Atau di tempat lain, huwa ma'akum aina makuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Di tempat lain dikatakan, dia sedemikian dekatnya sehingga lebih dekat daripada jarak di antara dua urat leher kalian sendiri. Ada lagi pertanyaan Mas? Ada lagi Ustaz, pertanyaan dari Bu Eli Abidin. Salam Ustadz, mau nanya kenapa orang Israel selalu bilang mereka bangsa yang terpilih. Terima kasih. Itu Ustadz. Kemarin belum dijawab. Jadi Mas Kaisar Baga itu hak mereka, nggak masalah ya. Ya, jadi nggak masalah. Mereka mengaku sebagai bangsa yang terpilih tidak masalah. Itu adalah pengakuan. Karena kalau misalnya bangsa yang terpilih, siapa yang memilih kan begitu. Kalau misalnya Allah memilih, Allah itu Maha Pengasih. Maka bukti kalau dia terpilih, dia harus pengasih, penyayang, pelindung, humanistik. Tapi kalau merasa bangsa yang terpilih oleh Allah, tetapi kerjanya membuat kerusakan di muka bumi, ini kontradiktif. Ya, udah dijawab. Kontradiktif. Ya. Bayangkan kalau misalnya kita mengaku utusan presiden, tetapi kita kerjanya merampok rumahnya orang. Lah kan kontradiktif. Kalau presiden itu pasti humanistik, kebahagiaan, kerakyatan dan sebagainya. Tidak mungkin utusan presiden misalnya mencuri, mencelakai masyarakat, tidak mungkin. Nah begitu juga kalau dia mengaku terpilih, kan terpilih siapa kan? Pasti maksudnya Allah. Kalau dia terpilih oleh Allah, berarti dia adalah orang terbaik. Kalau dia orang terbaik, dia harus buktikan. Seperti nabi-nabi, nah orang terpilih, nah itu dia adalah dibuktikan. Lihatlah Nabi Muhammad kita dilempar batu, dicaci maki, seperti itu. Dan tidak akan mungkin mau mengambil hak orang lain sekecil apapun juga. Kenapa? Orang terpilih. Orang terpilih oleh Allah tidak mungkin menjadi sebab teraniayanya hamba Allah. Nah, jadi seperti itu Bu Eli. Ada lagi yang lain? Mas Raffi, angkat tangan silakan Mas Raffi. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu Eli. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau tanya, kan tadi Ustadz memperlihatkan gambar-gambar kalau kita masuk neraka seperti itu ilustrasinya. Nah, saya mau nanya, kalau orang baru meninggal itu kan masuknya ke alam barzah. Nah, itu kapan mulai masuk ke neraka itu? Apakah manusia seluruh dunia harus meninggal dulu? Jadi kita nunggu sekian lama, nah terus saya bingung ngapain itu terus di alam barzah gitu untuk menunggu nanti jalan ke neraka atau surga itu yang pertanyaan saya. Baik Bu Jo, terima kasih banyak. Jadi yang namanya alam barzah ini kan alam penantian ya, alam kubur. Alam barzah itu Allah sengaja ciptakan supaya kita punya peluang untuk kalau kita gambarkan begini Bu Jo. Ya, kita bikin ilustrasinya di sini. Katakanlah sekarang ini kita di alam ini, kita sekarang alam dunia di sini, alam dunia. Dan di sini alam barzah. Ya, ini alam barzah. Dianggaplah di sini alam barzah batasnya di sini nih, garis ini. Ya, alam barzah. Nanti kemudian di sini muncul namanya padang mahsyar, ya, padang mahsyar. Jadi kita ibaratkan ini alam dunia ya. Jadi ini alam dunia, alam dunia. Kalau kita mati kan meninggalkan ini pindah ke sini nih. Nah, dinding ini disebut dengan barzah. Ini garis lurus ini disebut dengan barzah. Barzah artinya dinding waktu yang tidak bisa ditembus. Kenapa? Karena kalau kita pindah ke sini dia keluar dari waktu, keluar dari ruang waktu. Dan karenanya nggak bisa masuk lagi ke sini. Ya, gitu. Kecuali Allah menghendaki. Tapi kalau maunya kita nggak bisa. Jadi ini yang ada di sini kalau sudah pindah ke sini dia keluar dari hukum ruang waktu. Ya. Ketika keluar dari hukum ruang waktu dicontohkan seperti contohnya Ashabul Kahfi. Dia tidak terpengaruh ruang waktu, dia tetap seperti itu.
dia tidak lapor dan sebagainya. Jadi alam barzah kita artikan alam penantian. Untuk apa Tuhan ciptakan ini? Supaya kita yang membawa dosa dari dunia ini ke sini masih bisa diampuni. Kan kita di sini banyak dosanya, Bu Jua. Masih ada dosanya kita bawa ke sini. Kita anggaplah yang namanya dosa itu adalah berwarna merah. Katakanlah ini di sekitar kita, ya ada warna merah dosa. Nah, pada saat kita sudah meninggal kan tidak mungkin kita istighfar lagi. Karena istighfar itu hanya boleh terjadi di sini di alam dunia. Lalu siapa yang bisa membantu kita untuk menghilangkan ini kita punya dosa-dosa? Yaitu orang-orang kita tinggalkan di sini. Ya, mereka mendoakan kita. Terutama sekali makanya orang tua kita semuanya kita bertanggung jawab pada orang tua kita. Allahumma ghafirli, kan begitu, wali daya, kan begitu. Ya Allah, ampunilah dosa saya dan dosa kedua orang tua saya. Warhamhuma, ya Allah, kasihanilah orang tua saya di sana. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka dulu menyayangi aku di waktu kecil. Jadi selalu kita doa, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir laha, warhamhu, warhamha, wa'afiha, wa'afuanha. Kita doakan mereka. Nah, Allah itu kan mujib, Maha mendengar doa. Jadi kalau misalnya kita berdoa, harapannya gitu, Bu, apa namanya juga. Nah, ketika misalnya nanti sudah habis dosanya pindah ke sini, nah itu kan sudah bersih. Nah pertanyaan, bagaimana kalau ternyata di sini masih ada terbawa 1-2 dosa, nah, gitu. Terbawa pindah ke sini. Nah, jawabannya di sini pada masyarakat nantinya berlakulah namanya nanti syafaat, pemberi syafaat, gitu. Pemberi syafaat ini harapannya mengampuni dosa-dosa kita yang kita bawa dari dunia di sini, yang belum terhapuskan tadi di sini. Nah, jadi di sini dosa-dosa kita istighfar sendiri, tapi mungkin tidak semuanya terampunkan. Kita bawa ke sini, harapannya yang mengampuni di sini adalah orang di dunia yang selalu mendoakan kita. Setelah kita pindah ke sini, mungkin masih ada yang tersisa juga. Maka kemudian kita berharap kepada syafaat di sini. Karena tidak mungkin kita masuk surga kalau ada dosa sesedikit apapun juga. Harus benar-benar bersih baru bisa masuk surga. Begitu. Nah, jadi kesimpulannya kita tinggal di sini untuk sebetulnya sambil menunggu di sini, menunggu dalam tanda petik, juga supaya dosa-dosa kita terampuni. Kira-kira begitu. Makanya setelah kita tahu cerita ini, marilah kita jangan pernah alpah. Jangan kita tinggalkan mendoakan terutama orang tua kita setiap minimal selesai sholat. Kita doakan Allahumma ghafirli wali walidayya. Bahkan kalau perlu kita ikutkan orang mukmin yang lain, wali jami'il muslimina wal muslimat. Jemaah sekalian, kalau kita habis selesai sholat, kita doakan khusus untuk orang tua kita. Ya. Kita membaca al-hadiniya wa likulli salih bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad khususan ila almarhum ayah saya, almarhumah ibu saya. Kita bacakan Fatihah. Karena ini berat kalau sudah sampai di sini. Kan nggak mungkin mereka kembali ke dunia. Dan dikatakan setiap orang sampai ke sini dan dosanya banyak, ini merah-merahnya banyak, maka dia mengatakan Rabbana, wahai Tuhan kami absarna, kami telah melihat, wasami'na, kami telah mendengar, maka ya Allah farjina, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salih, untuk beramal saleh. Tapi kan tidak mungkin. Untuk apa Tuhan mengabadikan dalam Al-Quran? Supaya kita anak, orang tua, keluarga yang ditinggalkan, mendoakan mereka. Karena pada akhirnya kita juga akan pindah ke sana dan berharap orang kita tinggalkan juga mendoakan kita. Begitu kira-kira. Bapak sekalian, saya kira inilah terakhir pertanyaan karena sudah sangat jauh lewat. Wa'alaikumsalam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang tidak terjawab sekarang, insya Allah sebentar sore kita jawab. Oh iya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.